Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 28 Februari 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Selama beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi temuan masyarakat terkait pejabat Kementerian Keuangan Kemenku yang diduga tidak memenuhi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN). Terkait laporan harta kekayaan, melansir lhkpn.kpk.go.id, ternyata terdapat 13.885 pegawai Kemenku yang belum melaporkan harta kekayaan 2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total terdapat 32.191 orang di jajaran Kemenku yang wajib lapor harta kekayaan. Sampai Kamis 23 Februari 2023, baru 56,87% atau 18.306 orang yang sudah lapor. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan waktu pelaporan masih ada sampai 31 Maret 2023. Sebenarnya apakah urgensi LHKPN dan juga mengapa capaian LHKPN rendah? Apakah harta pejabat wajib diusut? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur The Economic Future Institute, Bung Yuwana Triutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Bung Yuwana. Harus sehat. Sehat, alhamdulillah. Bung Yuwana, adanya ulah gaya hidup mewah ini yang sempat viral di Jakarta Selatan, Jaksel, ya, membuat seluruh karyawan Kementerian Keuangan ini Kemenku kini jadi sorotan. Dan juga puluhan ribu pegawai Kemenku ternyata belum melaporkan harta kekayaannya, Bu. Dan juga sebenarnya apa urgensi laporan harta kekayaan para pejabat ini, atau apakah wajib sebenarnya lapor harta kekayaan, Bu? Ya, terima kasih Mas Fauzi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi begini Mas Fauzi ya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN itu bagi pejabat negara ini sangat penting. Ini kenapa? Karena bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka atas kekayaan yang dimilikinya selama ini, termasuk aset, penghasilan atas kekayaan yang dimiliki, penghasilan dan juga kewajiban keuangan yang lain, ya kewajiban keuangan yang lain. Nah, LHKPN ini juga menjadi alat untuk mencegah korupsi dan praktek-praktek ilegal lainnya, Mas. Jadi praktek-praktek ilegal yang bisa merugikan keuangan negara dan masyarakat luas ini bisa dicegah dengan adanya laporan harta kekayaan pejabat negara ini. Melalui LHKPN, masyarakat bisa memantau dan mengawasi kekayaan dan penghasilan para pejabat negara. Jadi sebelum menjabat hartanya berapa, kemudian setelah menjabat berapa, itu kan nanti bisa dikalkulasi logis apa tidak gitu. Baru setahun menjabat sudah triliunan, padahal masuknya masih miliaran. Itu aneh kalau misalnya ada gap yang terlalu besar dan itu diketahui dari LHKPN ini. Termasuk bagi para pegawai Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan juga wajib mematuhi kewajiban melaporkan harta kekayaan ini. Mereka wajib melaporkan secara transparan dan akuntabel sebagai bagian penting dalam memastikan integritas dan profesionalisme dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi wajib Mas hukumnya semua pejabat melaporkan harta kekayaan mereka
untuk akuntabilitas dan profesionalisme mereka. Itu, Mas. Baik. Bung Yuwana, pertanyaannya mengapa tingkat kepatuhan menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN ini di Indonesia begitu rendah, Bung Yuwana? Iya, ya. Jadi memang eh, tingkat kepatuhan menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini, LHKPN ini rendah sekali di Indonesia ini. Eh, Kalau saya pelajari, paling tidak ada 4 hal, Mas, kenapa bisa rendah. Pertama, kesadaran pejabat itu untuk melaporkan harta kekayaan mereka sangat rendah. Mungkin mereka merasa ya, kalau LHKPN ini tidak diawasi, atau mereka tidak sadar kalau LHKPN ini dijadikan dasar untuk menilai kinerja mereka, sehingga mereka semau sendiri mau melaporkan atau tidak, itu ya terserah mereka. Kemudian yang kedua, selain kesadaran pejabat yang rendah untuk melaporkan LHKPN-nya, harta kekayaannya, sanksinya juga tidak tegas, sehingga menyebabkan beberapa penyelenggara negara tidak perlu menyerahkan LHKPN-nya karena tidak ada konsekuensi serius jika tidak menyerahkan. Harusnya sanksinya tegas, kalau tidak menyerahkan dikenai sanksi yang membuat jera gitu. Dan yang ketiga mungkin saya belum lihat langsung itu LHKPN-nya itu blankonya terlalu kompleks ya, terlalu ribet, terlalu rumit, banyak yang harus diisikan. Pengalaman mengisi belangko-belangko itu sangat detail sekali. Itu sehingga kemudian membuat yang mengisi itu tidak memahami instruksi dalam belangko-belangko tersebut. Kan karakter birokrasi kita kan seperti itu ya. Hampir semuanya detail banget itu sampai lelah ngisinya sendiri. Itu. Nah, kemudian yang terakhir pengawasannya kurang ketat, Mas. Pengawasannya kurang ketat. Dalam pandangan Islam, 4 poin di atas itu sangat penting. Kenapa? Karena eh, pertama kesadaran. Kesadaran itu dibangun di atas dasar akidah Islam. Sehingga setiap pejabat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjalankan tugas, menjalankan amanah, menjalankan apa tugas-tugas dalam jabatan mereka itu karena semata-mata dorongan ke akidah Islam. Setiap pejabat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian sanksinya juga tegas. Formulir atau belangko yang dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah mengisinya. Dan yang pengawasan ini tentu ada kodi ya, ada Hizbah yang kerjasama dengan Surtoh, dengan polisi, yang mereka amanah menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga eh, apa LHKPN di dalam Islam itu menjadi menjadi tinggi gitu, tidak rendah sebagaimana kondisi sekarang. Gitu, Mas Fauzi ya, Insya Allah. Baik, Bung Yuwana, ini faktanya juga sangat mencengangkan, Bung Yuwana. Di saat kebanyakan rakyat kehilangan pekerjaan, ya, angka kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, angka kelaparan meningkat, putus sekolah juga meningkat, ekonomi pun belum stabil, hutang, ya. Namun kekayaan pejabat negara meningkat pesat ini, Bung Yohana. Iya. Apakah persoalan kenaikan harta sejumlah pejabat negara ini hanya persoalan etika politik atau sebenarnya apakah hukuman Hmm, pejabat yang melakukan tipikor di negeri ini masih rendah, Bung Yohana? ya. Jadi problemnya sangat pelik sekali, Mas, ini. Ini tidak hanya menjadi persoalan etika politik ya. Bahwa ada persoalan etika politik, iya. Tapi tidak hanya itu. Ini juga mencakup persoalan keadilan sosial, mencakup persoalan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terutama yang paling penting dalam hal ini, dalam konteks sekarang yang kita bicarakan ini, adalah tugas mereka dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, gap antara si kaya dan si miskin, dan kesenjangan sosial. Jadi ini pelik betul. Jadi tidak sekedar problem etika politik, tapi juga problem ekonomi, problem sosial, termasuk problem kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Adapun hukuman pejabat yang melakukan korupsi, ya koruptor ya, ini juga masih sangat rendah, bahkan tidak membuat jera, cenderung cenderung dilecehkan kan. Kalau korupsi jangan sedikit-sedikit, tanggung gitu.
Kalau korupsi yang ditanggung sekalian saja yang banyak, toh bisa kabur ke luar negeri ya kan, yang kasus Harun Mas itu sampai sekarang itu kasus-kasus korupsi yang dulu-dulu juga masih banyak juga kan yang tidak terselesaikan itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini memang tidak bisa tidak harus syariat Islam Mas. Jadi prinsip hukum dalam Islam itu jawazir dan jawabir ya. Jadi membuat jera orang tidak akan melakukan perbuatan dosa yang sama, melakukan perbuatan maksiat yang sama, tidak melakukan apa korupsi yang sama misalnya. Kenapa? Karena hukumnya tegas, membuat jera tidak akan ditiru oleh orang lain. Itu kemudian jawabir. Ini juga harus dipahamkan kepada seluruh kaum muslimin, termasuk para pelaku kriminal, termasuk para pendosa, bahwa kalau sanksi diterapkan itu dia akan terampuni dosanya nanti di akhirat. Jadi kalau sudah misalnya hukum potong tangan bagi pencuri yang sesuai dengan nisabnya diterapkan, maka nanti di akhirat dia tidak akan dikenai sanksi lagi karena sanksi sudah diberikan di dunia. Nah, ini prinsip hukuman dalam Islam itu yang jawazir dan jawabir itu berlaku. Itu. Baik, Bung Yuwana, tadi sempat kita bahas terkait dengan kekayaan para pejabat yang dimana meningkat pesat ya di saat ekonomi rakyat yang sulit ya, dan juga ini akhirnya menampakkan kesenjangan sosial ya, si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin ini. Rakyat Iya. juga tidak mendapatkan kesejahteraan, ya, malahan kesejahteraan hanya milik segelintir orang, Bung Yuwana. Apakah ini berbahaya? Dan juga apakah ini dampak penerapan dari demokrasi, Bung Yuwana? Oh, tentu saja, Mas. Ini ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya sekali. Bisa menimbulkan ketidakadilan sosial, meningkatkan ketegangan sosial, memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Itu sangat mungkin terjadi. Bahkan dalam jangka panjang ketimpangan ekonomi ini dapat menghambat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan rendah, memperburuk kondisi kemiskinan dan pengangguran tentu akan semakin banyak kan. Bahkan juga bisa menurunkan kesejahteraan rakyat Mas secara keseluruhan akibat akibat apa kesalahan kesalahan regulasi, sistem pajak yang tidak adil dan kebijakan distribusi harta kekayaan yang tidak merata ini. Itu Mas. Jadi tapi menurut saya sebenarnya tidak secara langsung terkait dengan demokrasi ya. Kenapa? Karena yang lebih tepat itu kapitalisme sebetulnya. Sebetulnya ini problem kapitalisme. Tapi harus diingat bahwa antara kapitalisme dan demokrasi ini ibarat dua sisi mata uang sekulerisme. Jadi saudara kembar gitu loh. Alat analisis yang saya pakai biasanya kapitalisme ini sistem ekonomi. Cuma kalau dikaitkan dengan demokrasi karena sama-sama saudara kembar sekulerisme itu memang ya setali ya apa tadi dua sisi mata uang tadi. Sehingga untuk mengatasi masalah ini tidak sekedar perhatian pada individu ya, tidak sekedar pada apa problem siapa yang jadi kepala negara yang berintegritas tidak hanya itu, yang punya modal tidak hanya itu, tapi juga eh, sistem tata negaranya juga perlu diperbaiki. Misal gini mas, misal apakah hanya satu-satunya ya kalau seakan-akan sekarang itu pajak itu kan menjadi menjadi program program yang apa program yang sangat sangat gencarkan ya program yang sangat diminati oleh pemerintah untuk meningkatkan APBN. Jadi apakah hanya pajak satu-satunya harapan pemerintah untuk meningkatkan APBN? Kan tidak Thomas. Kan harusnya kalau kalau kita sadar di dalam Islam itu ada kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat APBN kita itu. Sehingga kemudian seandainya satu mindset ini saja dimiliki oleh pejabat kita, tentu ini bisa berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang sifatnya revolutif, sifatnya
paradigmatif ya. Sehingga kemudian eh, apa kalau sudah ranah kebijakan kan sudah masuk ranah politik ya. Kalau kapitalisme pada ranah konsepsinya itu sudah benar gitu. Harus dikembalikan kepada kepemilikan publik untuk apa dikelola oleh negara sehingga dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat itu, bukan kepada swasta itu. Jadi oh, meskipun apa pejabatnya muslim, integritasnya kuat, tapi kalau sistem tata negaranya seperti ini terus masih mengandalkan misalnya tadi hanya pajak sebagai satu-satunya eh, harapan untuk meningkatkan APBN, bahkan kalau sekarang kan dengan utang juga bahkan kan itu, maka ya akan terpuruk terus selamanya akan numpuk-numpuk utang, tidak akan mandiri, negara kita tidak akan mandiri, akan tergantung pada negara-negara kaya yang lain. Nah karena itulah eh, menurut saya tidak hanya pada problem integritas individu yang harus diperbaiki, harus diperkuat, tapi juga problem problem apa sistem tata negara ini, pengelolaan tata negara ini yang juga harus diperbaiki. Jadi eh, apa demokrasi dan kapitalisme ini udahlah ditinggalkan saja. Kita melihat Islam sebagai masa depan yang dan ini sebagaimana janjinya Allah kan itu yang mensejahterakan, yang me, apa, membahagiakan, bahkan yang paling vital adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu bagi kita begitu, Mas Fauzi. Baik, Bung Yuwana, berbicara terkait dengan peradaban Islam tadi. Sebenarnya apakah kondisi saat ini berbeda jauh dengan penguasaan di era kepemimpinan Islam, Bung Yuwana? Kalau kita bandingkan kondisi saat ini dengan era kepemimpinan Islam, perlu dicatat Mas, ya bahwa situasi dan kondisi yang ada saat ini sangat-sangat berbeda dengan masa lalu ya. Di dalam sistemnya saja sudah berbeda kan. Yang satu ini sekulerisme, ya kan, memiliki dua anak kandung kapitalisme dan demokrasi tadi. Jadi sistemnya sudah sekulerisme. Sementara apa yang kita maksud itu adalah kepemimpinan Islam itu adalah ya Islam yang sistemnya sistem Islam yang muncul dari akidah Islam. Ketika Islam memimpin, yang perlu ditekankan bahwa Islam itu tidak memisahkan kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dari ajaran Islam. Kalau kita bicara ekonomi Islam, maka ekonomi yang di dalamnya ada wahyu, ada kalamullah, ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada ajaran-ajaran Islam. Bukan sekedar sejarah, tetapi ada unsur ini kesadaran, idroksilah bila bahwa ini perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada sejarah iya ke apa kejayaan Islam yang 14 abad yang lalu, kurang lebih 14 abad yang lalu itu menjadi pelajaran. Tapi tidak seperti sejarah-sejarah yang lain. Sejarah Islam ini juga memiliki unsur karena tidak terpisahkan dengan agama, ada unsur yang ini spiritualitas, ada motivasi, ada kuah ruhiyah, ada spiritualitas yang kuat. Sehingga kalau kita bicara sejarah kepemimpinan Islam ya sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, yang bahkan terkenal keberhasilannya dalam pengelolaan harta-harta publik itu karena dorongan ruhiyah tadi. Ada motivasi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala tadi. Misal kalau kita lihat kebijakan tegas Abu Bakar dalam urusan zakat ya, yang mengantarkan stabilitas pemerintahan yang baru tegak. Kan Rasulullah wafat, terus kemudian 3 hari berikutnya Abu Bakar di baiat itu kan tidak berapa lama beberapa sahabat yang lemah imannya memboikot untuk tidak mau bayar zakat. Tapi kemudian Abu Bakar dengan tegas, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ada motivasi keimanan sampai kemudian memerangi mereka yang tidak membayar zakat itu, ini mengantarkan stabilitas pemerintahan Abu Bakar itu kuat, bahkan bisa sampai sekarang kan diteruskan dilanjutkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus Ali Karamallahu wajhah itu sampai Umayyah dan seterusnya itu. Nah, apalagi kemudian
kalau kita baca sejarah juga di masa Umar bin Khattab ini pemerintahan yang futuhatnya itu paling besar ya, sehingga pendapatan negara, kekayaan negara, harta kekayaan negara itu menumpuk yang kemudian mampu mensejahterakan seluruh masyarakat. Ghanimah-ghanimahnya itu sangat banyak yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat semuanya. Ya, masa Utsman, Ali dan seterusnya. Kalau yang masyhur itu biasanya ini Mas, di masa era Bani Umayyah itu ada satu khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar, sama-sama Umar. Kenapa? Karena memang kalau nasabnya ini cucunya Umar bin Khattab memang, Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi beliau seorang khalifah di masa Umayyah sangat masyhur dan berhasil mensejahterakan masyarakat sampai tidak ada satu orang pun yang memenuhi kriteria penerima zakat. Jadi harta zakat menumpuk, tapi ketika mau didistribusikan kepada mustahik zakat pada 8 golongan yang berhak menerima zakat itu nggak ada yang memenuhi kriteria. Fakir, miskin, semuanya pada agremianya, semua pada kaya-kaya, semua pada melimpah hartanya. Sehingga kebijakannya pada waktu itu kan kemudian didistribusikan keluar negeri kan, keluar daerah itu saking melimpahnya harta zakat kemudian harusnya didistribusikan kepada 8 asnaf itu ternyata tidak ada yang memenuhi syarat, maka kemudian dicari daerah keluar daerah itu. Belum lagi kesederhanaan beliau, Mas Fauzi. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini termasuk sebelum menjadi khalifah, termasuk keluarga kesultanan yang kaya, yang hartanya melimpah. Tapi begitu beliau diangkat menjadi khalifah, menjadi kepala negara, langsung kemudian beliau tinggalkan semua kekayaan itu, beliau sodakohkan, beliau hidup sederhana, dan semua ini tentu kalau bukan dorongan keimanan nggak akan bisa kayak gitu itu. Jadi itu satu orang khalifah di masa Bani Umayyah. Terus kemudian kalau kita lihat Bani Abbasiyah itu yang masyhur adalah tercapainya penemuan teknologi canggih pada masa itu ya. Jadi pada masa Abbasiyah ini Islam menjadi mercusuar peradaban, bahkan bisa menginspirasi dunia. Ditemukannya pesawat oleh siapa? Wah, jadi hilang ya. Terus kemudian ditemukannya kedokteran Ibnu Sina, terus Al-Khawarizmi dan lain sebagainya itu di masa Abbasiyah. Jadi sangat berbeda sekali Mas dengan kondisi sistem politik sekarang. Itu sangat-sangat berbeda. Kepemimpinan dalam Islam itu mampu mempraktikkan ajaran Islam yang bisa mendorong keadilan, bisa memenuhi keseimbangan sosial dan perhatian terhadap rakyat itu betul-betul memang ada, karena politik dalam Islam itu riayah syu'unil ummah. Politik dalam Islam itu pengelolaan terhadap urusan-urusan umat sampai per kepala individu-individu masyarakat itu dipastikan oleh negara bisa makan, itu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Nah itu. Baik. Apalagi kemudian kalau kita lebih singkat lagi ya. Jadi individu pejabatnya yang bertakwa, individu rakyatnya yang bertakwa, kemudian ada pengawasan secara transparan, serta penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk sanksi yang tegas itu. Yang seperti ini tidak ada di luar sistem Islam. Yang seperti hanya ada di dalam sistem Islam. Karena keimanan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bung Yohana. Semoga ini menjadi gambaran bagi kita semua, ya, gambaran bagi umat saat ini, ya, dalam melihat kekayaan maupun harta. Ya. Alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di channel yang sama setiap harinya.
Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya Amin. saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.